Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul Literasi Membaca Madrasah Ibtidaiyah. Selanjutnya ada latar belakang. Pendidikan memainkan peranan yang krusial dalam kehidupan. Bukan sekadar usaha untuk mentransfer pengetahuan yang membuat seseorang pintar secara kognitif, melainkan pendidikan berfungsi untuk mengembangkan wawasan, kemampuan, dan perilaku yang dimiliki akhlak yang baik. Sasaran pendidikan nasional lebih menekankan pada pengembangan karakter dan perilaku siswa agar dapat menjadi individu yang memiliki moralitas dan tanggung jawab. Selanjutnya, ada internalisasi nilai karakter gemar membaca melalui program literasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Medan. Salah satu aktivitas di sekolah yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa adalah gerakan literasi sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kecintaan siswa terhadap membaca dan menulis sejak usia dini, sehingga mereka bisa menjadi pembelajar seumur hidup. Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Medan, program literasi ini juga mencakup kegiatan ekstrakurikuler yang dirancang untuk mendukung minat, potensi, dan bakat siswa. Melalui observasi yang peneliti lakukan, terlihat bahwa siswa kelas 5 di MIN 5 Medan mulai terbiasa dengan kegiatan literasi sebelum pembelajaran dimulai. Saat pertama kali diadakan kegiatan membaca sebelum pembelajaran, ada rasa ketidaknyamanan dari siswa. Jadi literasi ini adalah untuk membiasakan murid agar membaca buku sebelum mulai belajar dan mengulang-ulang pelajaran yang sudah dipelajarinya. Selanjutnya, ada budaya literasi Madrasah Ibtidaiyah, yaitu studi kasus Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Kesamben Wetan Driorejo Gresik. Sesuai dengan penjelasan mengenai masalah yang difokuskan dalam latar belakang, peneliti memperoleh hasil wawancara dengan Bapak Sulistiono, Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Kesamben Wetan Driorejo Gresik, terkait pengembangan budaya literasi yang sudah diterapkan di madrasah tersebut, yaitu alhamdulillah kegiatan budaya literasi di Madrasah Ibtidaiyah ini sudah berjalan dengan baik. Kami melaksanakan budaya literasi setiap hari Senin hingga Kamis dan pada setiap waktu istirahat selama jam belajar. Sejarah dan budaya literasi di madrasah bermula dari adanya kebijakan gerakan literasi sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015. Menanggapi kebijakan gerakan literasi tersebut, kami di Madrasah Ibtidaiyah telah melakukan gerakan literasi secara bertahap dari tahun 2015 dan hingga 2020. Kami sudah terbiasa dengan melakukan gerakan literasi. Buku yang kami sediakan terutama adalah buku cerita dan buku bergambar. Sedangkan untuk kelas atas kami menyediakan buku dongeng, kisah-kisah Nabi dan sahabat Nabi, serta buku pelajaran yang menarik untuk dibaca siswa. Salah satu hasil dari budaya literasi ini adalah siswa kami, Nandini Aulia, yang telah berhasil menulis puisi dan terbit di majalah. Selanjutnya ada transformatif pembelajaran berbasis literasi dan numerasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Mojokerto. Landasan teori berperan penting dalam memberikan konteks serta bahan untuk diskusi dan hasil akhir dari penelitian. Metode yang diambil adalah deskriptif. Metode deskriptif
bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa kepada guru terkait numerasi di MIN 2 Mojokerto. Penelitian dilakukan di MIN 2 Mojokerto. Siswa dari MIN 2 Mojokerto ikut berpartisipasi dalam studi ini. Tidak ada upaya yang dilakukan dalam penelitian ini untuk membuktikan metode atau strategi pembelajaran apapun. Sebaliknya, peneliti melakukan analisis terhadap dokumen berupa lembar tes siswa agar dapat mengumpulkan informasi tentang kemampuan komputasi siswa dalam memahami materi, seperti perbandingan berat benda dan hasil wawancara. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari observasi atau catatan lapangan siswa MIN 2 Mojokerto. Selanjutnya, ada penguatan literasi baru pada guru madrasah ibtidaiyah dalam menjawab tantangan era revolusi industri. Sepanjang sejarah, revolusi telah terjadi setiap kali teknologi baru dan cara memahami dunia yang berbeda mengakibatkan perubahan besar dalam struktur sosial dan sistem ekonomi. Revolusi industri bukan hanya tentang mesin dan sistem yang cerdas. Dampaknya jauh lebih luas karena berlangsung bersamaan dengan munculnya terobosan di banyak bidang, mulai dari pengurutan gen hingga nanoteknologi, serta dari energi terbarukan hingga komputasi kuantum. Revolusi digital dan zaman gangguan teknologi disebut juga sebagai industri. Istilah revolusi digital muncul karena banyaknya penggunaan komputer dan otomatisasi dalam semua sektor. Ada beberapa tantangan yang dihadapi industri. Selanjutnya, itu penguatan literasi membaca bagi siswa madrasah ibtidaiyah melalui program Gema MI. Literasi mencakup berbagai aspek, termasuk keterampilan membaca dan menulis, kemampuan numerik, keterampilan sains, literasi digital, literasi keuangan, pengetahuan budaya, dan literasi tentang kewarganegaraan. Pamungkas et al. 2023. Dengan adanya banyak jenis literasi ini, sangat jelas bahwa kemampuan literasi merupakan suatu keahlian yang perlu dikuasai oleh setiap individu sejak usia muda, agar dapat mengatasi tantangan dari globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Penguatan literasi membaca memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Bab 3 Pasal 4 Ayat 5, yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga dan masyarakat. Selanjutnya, yaitu ada aktivitas media Big Book untuk meningkatkan minat membaca siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bogor. Aktivitas literasi yang bisa dijadikan kebiasaan dan menjadi budaya adalah membaca. Kegiatan membaca dapat menjadi cara pembelajaran yang sangat efektif. Membaca merupakan aktivitas kognitif yang melibatkan proses untuk menyerap pengetahuan, memahami, dan menganalisis informasi yang terdapat dalam teks. Agar kegiatan membaca ini berhasil, dibutuhkan adanya minat. Menurut Dalman 2019, menurut Slameto 2010, minat adalah rasa ketertarikan dan keinginan terhadap sesuatu atau suatu aktivitas tanpa paksaan dari orang lain. Minat terhadap membaca sangat berpengaruh pada kebiasaan membaca seseorang. Namun seringkali terlihat bahwa minat baca masyarakat terutama di Indonesia masih cukup rendah. Dari Restari dan Rahmawati 2020. Jadi di sini cara meningkatkan
minat membaca siswa. Itu sebenarnya banyak caranya, namun sayangnya masyarakat Indonesia mungkin masih agak sulit untuk membaca, jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa banyak sekali bisa di sini menjelaskan bahwa media membaca itu sebenarnya banyak, bisa dari buku pelajaran, buku cerita, dan lain-lainnya. Oke, baik, selanjutnya Gerakan Literasi Sekolah atau GLS singkatannya dalam meningkatkan budaya membaca siswa sekolah dasar. Ini mencakup kesempatan dan upaya yang dilakukan untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan pengetahuan dalam berbagai bidang, baik secara formal maupun informal. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup ini adalah bagaimana negara Indonesia menerapkan filosofi pendidikannya, berkaitan dengan kewajiban bagi setiap manusia untuk hayatnya. Berkaitan dengan kewajiban bagi setiap manusia untuk belajar terus-menerus dari saat mereka dilahirkan hingga akhir hayatnya. Budaya membaca atau literasi dapat menumbuhkan masyarakat yang maju, karena membaca adalah satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan. Budaya membaca harus diterapkan dan dikembangkan mulai dari usia dini untuk semua orang, karena membaca adalah sarana untuk memperoleh pengetahuan. Kemampuan membaca memang memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Jadi membaca itu sangat penting ya, karena bisa dapat mendapatkan ilmu yang banyak dari membaca tersebut dan menambah wawasan kita. Baik juga untuk semua murid ya, karena membaca itu sangat penting. Selanjutnya, strategi peningkatan literasi digital di lembaga madrasah ibtidaiyah. Revolusi digital sering disebut sebagai industri karena banyaknya peran komputer dan penggantian pekerja manusia dengan mesin dalam semua jenis pencatatan. Saat ini, sektor pendidikan juga merasakan efek dari perubahan digital ini. Efek dari transformasi digital mencakup cara-cara dalam memanfaatkan dan mengelola data, menerapkannya dalam teknologi, serta pentingnya memahami penggunaan teknologi. Adapun salah satu kesimpulan yang dihasilkan dalam cara isodel ini, yaitu diharapkan baik guru maupun siswa harus digital, melek teknologi, termasuk melibatkan peran masyarakat dan orang tua dalam pendidikan universal, dan juga untuk rekomendasi yang dihasilkan dalam implementasi. Isodel menjelaskan bahwa bagi guru terdiri dari peningkatan kompetensi sesuai standar, khususnya literasi digital, untuk ke-learning, e-administration, dan e-career. Kemudian aktif dalam komunitas guru melalui kelompok kerja guru, yaitu KKG. Musyawarah guru mata pelajaran, yaitu MGMP atau perkumpulan guru, meningkatkan keterampilan dalam memilih model, metodologi, dan pembelajaran TIK yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan siswa. Jadi di sini juga strategi peningkatan literasi digital di lembaga madrasah ibtidaiyah ini juga penting, karena berjalannya zaman dan berjalannya teknologi sekarang makin canggih. Kita juga bisa belajar dari teknologi tersebut. Banyak sekali sebenarnya digital tuh bisa digunakan secara positif, namun banyak juga yang digunakan secara negatif.
Maka dari itu, guru atau murid agar bisa eh, meminimalisir atau bisa menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Selanjutnya, ada pengembangan budaya literasi dalam pembelajaran tematik integratif di madrasah ibtidaiyah. Budaya literasi yang tertanam dalam diri peserta didik memengaruhi tingkat keberhasilannya, baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hal yang paling mendasar dalam praktik literasi adalah kegiatan membaca. Keterampilan membaca merupakan fondasi untuk mempelajari berbagai hal lainnya. Kemampuan ini penting bagi pertumbuhan intelektual peserta didik. Melalui membaca, peserta didik dapat menyerap pengetahuan dan mengeksplorasi dunia yang bermanfaat bagi kehidupannya. Pembelajaran tematik integratif merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok saling aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Pembelajaran tematik yang dimaksud di sini merupakan tematik integratif kurikulum 2013, di mana dalam implementasinya pemerintah menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajarannya. Baik, terakhir ada kesimpulan, yaitu rangkaian teks yang telah dianalisis secara konsisten menyoroti urgensi dan signifikansi gerakan literasi sekolah, yaitu GLS, sebagai fondasi krusial dalam membentuk karakter siswa, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan global di era digital. Dari berbagai studi kasus dan hasil penelitian yang dipaparkan, terlihat jelas bahwa program literasi yang dirancang dan diimplementasikan secara efektif mampu memberikan dampak transformatif pada minat baca, kemampuan kognitif, dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Jadi di sini membaca itu sangat penting ya semuanya. Jadi mulai sekarang kita harus rajin-rajin membaca buku maupun buku pelajaran, buku dongeng-dongeng, atau buku bukan pelajaran, bisa novel dan lain-lain, karena itu bisa memperluaskan wawasan pengetahuan kita dari yang kita tidak tahu. Setelah membaca buku ini, buku pelajaran, buku-buku yang lain-lainnya, itu bisa mendapatkan wawasan yang lebih banyak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.